Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita mau greetingnya lewat video ya. Siapa yang hari ini mau elbow shake? Wave, namaste. Kalau foot shake kayaknya susah ya karena kaki Bu Mira di bawah. Oke, hari ini kita akan belajar, tapi belajarnya teman-teman lihat video dari Bu Mira, nanti teman-teman akan ada tugas. Nah sebelumnya karena kita mau belajar ya kayak di sekolah, cuma ini teman-teman pindah aja tempatnya di rumah. Jadi Bu Mira mau pastikan dulu nih, teman-teman sudah makan, udah mandi. Kalau mau ke sekolah pasti sudah makan sama sudah mandi dulu kan. Mau mandi, masih bau, mandi dulu ya. Kalau yang belum sarapan, teman-teman boleh sarapan dulu, baru kita lanjutkan ke belajar. Oke, hari ini Bu Mira punya botol minum, ada yang warna ungu, nih, ada yang warna pink, ada yang warna biru. Bu Mira punya 3. Nah, kita sebut aja ini yang A, ini yang B, dan ini yang C. Oke, kita ulangi ya. Jadi yang biru ini A, yang pink ini B, yang ungu ini C. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat dari bentuknya, kalau yang paling banyak menampung air yang mana ya? Apakah yang B, atau yang C, atau yang A? Kalau dilihat kayaknya yang A ini ya yang paling bisa menampung air paling banyak. Nah, kalau yang paling sedikit menampung air di antara 3 botol ini yang mana? Tuh, yang ungu, yang C. Kita bisa lihat karena dia bentuknya lebih kecil dari yang lainnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang volume. Nah, volume itu apa sih? Lalu nanti ada kapasitas. Kapasitas itu apa lagi ya? Nah, sebelum ke volume dan kapasitas, Bu Mira punya 2 botol kaca. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada 2 botol kaca. Nah, ini yang A, ini yang B. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat, mungkin nggak terlalu jelas, Bu Mira majukan lagi ya. Nah, teman-teman lihat di dalamnya ada airnya. Yang A airnya segini, yang B airnya segini. Nah, kita bisa bilang kalau botol A mempunyai volume yang lebih banyak daripada botol B. Nah, kita juga bisa bilang botol B punya volume yang lebih sedikit daripada botol A. Gimana? Masih bingung nggak teman-teman? Jadi kita lihat isi dari botol A itu lebih banyak daripada botol B. Dan botol B punya isi yang lebih sedikit daripada botol A. Nah, isi yang ada di dalam botol ini namanya volume. Teman-teman bisa melihat volume dari hanya melihat ketinggian airnya saja, seperti ini. Oke, sekarang Bu Mira punya 3 buah gelas belimbing. Jadi gelas belimbing yang kayak gini. Teman-teman mungkin punya ya di rumah. Nah, 3 gelas ini Bu Mira sudah isi air, tapi isi airnya berbeda. Kita bilang ini gelas A, gelas B, dan ini gelas C. Dari ketiga gelas, kita lihat mana gelas yang isi atau volumenya paling sedikit. Yang A, B, atau C? A? Ya, betul. Gelas yang A volumenya paling sedikit. Nah, kalau yang volumenya paling banyak yang mana ya? Yang A, yang B, atau yang C? Yang C, ya betul.
Nah, yang gelas yang C punya volume yang paling banyak dari ketiga gelas. Jadi kalau misalnya gelas yang B ini sama gelas yang C, volumenya yang lebih banyak yang mana ya? Betul, yang C volumenya lebih banyak. Nah, kalau gelas yang B dibandingkan gelas yang A, mana yang volumenya paling banyak di antara kedua ini? Betul, gelas B mempunyai volume yang lebih banyak daripada gelas A. Apakah teman-teman sudah paham? Tadi teman-teman kan sudah belajar tentang volume. Nah, tapi masih ada satu lagi, yaitu kapasitas. Volume dan kapasitas itu berbeda loh teman-teman. Kalau volume kan isi yang ada di dalam wadah atau botol, bisa jadi gelas. Nah, kalau kapasitas itu adalah isi terbanyak yang bisa ditampung oleh sebuah wadah, atau di sini kita bisa bilang sebuah botol. Nah, gimana kita bisa tahu kapasitas dari sebuah wadah atau botol atau gelas atau benda-benda lain yang bisa menyimpan benda cair? Kita bisa lihat di bawah sini teman-teman. Mungkin nggak kelihatan nih buat teman-teman. Tapi di sini di botol yang biru itu tertulis 1000 ml atau kita bacanya 1000 ml. 1000 ml itu sama dengan 1 liter. Nah, kalau botol yang pink, ini kapasitas atau air yang bisa ditampung paling banyak di botol ini adalah, di bawah ini ada tulisannya 500 ml atau kita bisa bilang 500 ml. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu kalau air yang paling banyak bisa ditampung di botol yang biru ini adalah 1000 ml. Nah, kalau botol yang pink itu bisa menampung air paling banyak 500 ml. Nah, itu namanya kapasitasnya. Jadi kapasitas botol biru ini 1000 ml, kapasitas botol pink ini 500 ml. Nah, kira-kira kalau botol yang A ini kan tadi kapasitasnya 500 ml. Tapi kalau teman-teman mau isi botol ini dengan air yang volumenya 600 ml, kira-kira bisa nggak ya? Jadi ada air 600 ml mau dimasukkan ke botol ini yang kapasitasnya 500 ml. Bisa atau enggak? Nggak bisa teman-teman, nggak cukup. Jadi paling banyak kita bisa mengisi air di dalam sini adalah 500 ml. Lalu bagaimana kalau kita membutuhkan, misalnya kita butuh 100 ml air? Kita gimana ya mengukurnya supaya pas 100 ml air? Teman-teman pernah melihat ini? Mungkin di dapur teman-teman ada. Ini namanya gelas ukur atau gelas takar. Nah, teman-teman di sini kan ada stripnya. Ini ada 100, 200, 300, 400, 500. Nah, ini maksudnya adalah 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, dan 500 ml. Misalnya Bu Mira butuh 100 ml air. Teman-teman bisa menuangkan ke dalam gelas ukur ini pelan-pelan sampai airnya menyentuh angka 100. Nah, Bu Mira majukan ya supaya kelihatan. Nah, ini 100 ml air.
Gimana kalau Bu Mira butuh 300 ml air? Ya Bu Mira isi lagi sampai menyentuh angka 300. 300-nya ada di sini teman-teman, mungkin nggak terlalu kelihatan. Ups, kurang. Tambah lagi ya. Nah, ini 300 ml air. Gelas ukur itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa kayak gini, atau kayak gini. Nah, itu gunanya sama. Gunanya untuk mengukur cairan. Bisa air, bisa sirup, atau bisa benda cair lainnya. Kenapa kita harus belajar volume atau kapasitas? Nah, teman-teman, memang ada tempat-tempat atau wadah menampung cairan atau air itu yang transparan seperti ini, yang teman-teman bisa lihat isinya, mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Tetapi kebanyakan yang teman-teman akan temui, terutama kalau teman-teman berbelanja di supermarket, di pasar, atau di toko, adalah wadah-wadah yang tidak transparan seperti ini. Nah, misalnya ini ada hair lotion. Ini Bu Mira punya namanya apa ya ini? Ya anggap aja ini namanya kosmetik ya. Nah, ada 2 benda, tapi Bu Mira nggak bisa lihat isinya. Nggak kelihatan teman-teman, nggak kelihatan karena nggak transparan dua-duanya. Dari mana Bu Mira bisa tahu isi dari masing-masing benda yang ada di sini atau volumenya berapa ya? Teman-teman bisa lihat di depan sini. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya 100 ml atau 100 ml. Jadi volume di dalam hair lotion ini adalah 100 ml. Nah, kalau yang di kosmetik ini berapa ya? Coba kita cari. Ada di belakang sini. Berapa bacanya? 60 ml. Atau teman-teman bisa bilang 60 ml. Jadi, volume yang ada di kosmetik ini atau isinya ada 60 ml. Nah, dari 2 benda ini yang kita nggak bisa lihat isinya, kira-kira kalau kita lihat dari labelnya tadi yang teman-teman lihat di depan, itu mana yang isinya paling banyak atau ya isinya yang lebih banyak? Yang hair lotion atau yang kosmetik? Ini tadi 60 ml, yang ini 100 ml. Mana yang paling banyak volumenya? Betul, yang hair lotion lebih banyak volumenya karena di sini 100, di sini 60 ml. Sekarang tugas teman-teman di rumah adalah membuat laporan pengamatan. Teman-teman bisa menggunakan wadah-wadah transparan seperti ini yang ada di rumah teman-teman. Teman-teman bisa isi dengan air atau sirup atau air yang berwarna. Kemudian teman-teman bisa membandingkan mana yang volumenya lebih banyak dan mana yang volumenya lebih sedikit. Kemudian teman-teman juga bisa membuat laporan dengan benda-benda seperti ini yang ada di rumah kalian, benda-benda yang ada ukuran mililiternya. Nah, di sini ada mililiter. Teman-teman bisa membuat laporan, misalnya ini namanya kosmetik, ini volumenya 60 ml. Teman-teman bisa menunjukkan. Teman-teman boleh membuat video atau teman-teman bisa juga menggambar
bendanya dengan isinya gitu. Kalau ada yang masih teman-teman bingung, teman-teman boleh tanya ke orang tua kalian, atau orang tua kalian bisa tanya Bu Mira di grup WhatsApp. Dadah, semangat mengerjakan.